Wah, ini kondisinya arusnya keras banget, jadi kita harus cepat kembalikannya. Petualangan saya di akhir pekan ini terasa lebih spesial. Bersama dengan Sam Taylor, saya akan mengeksplor kekayaan tanah Priangan, Sumedang. Kabupaten Sumedang memiliki waduk terbesar dengan potensi perikanan yang melimpah. Di aliran Sungai Cimanuk, tepatnya di bawah pintu air Waduk Jati Gede, saya dan Sam sedang mengikuti kegiatan menjala ikan. Di sini masih banyak ikan yang besar-besar. Wah, menarik sekali kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pintu air Jati Gede telah menjadi primadona bagi masyarakat Sumedang dengan keindahan alam dan keberagaman jenis ikan. Pintu air ini tidak hanya menjadi infrastruktur penting dalam pengelolaan sumber daya air, tetapi juga destinasi menarik bagi para pemancing dan penjala ikan. Ikan-ikan di sini utamanya berasal dari Waduk Jati Gede yang memang terkenal sebagai habitat berbagai macam jenis ikan tambang. Nah, karena di sungai ini tuh dalam, jadi jaringnya ini panjang sekali. Ini bisa dilihat talinya aja sampai ngekumpul kayak gini. Nah, setelah ditebar jaringnya, kita tunggu sekitar 1 menit baru nanti kita tarik. Derasnya arus sungai ini menjadi identitas keindahan alami di sekitar waduk. Namun, aliran sungai yang deras juga membutuhkan kehati-hatian ekstra bagi mereka yang ingin beraktivitas di sekitarnya, karena kondisi air yang berubah-ubah. Jadi karena di sini medannya sangat ekstrim, kalian bisa lihat ini arusnya nih sangat berat. Kita harus tetap waspada dan jaga kita injek di mana, karena sekali kita kepleset, kita bisa terbawa arus jauh banget ke ujung sungai ini. Dan ini kalau kalian lawan alam, ini nggak main-main. Tidak semua perairan di pintu air ini bisa dijadikan tempat memancing. Tingkatan pertama dengan kedalaman mencapai 18 meter merupakan zona merah untuk aktivitas apapun. Wow, jadi saya sekarang mau nyebrang buat sampai Ijen. Ini bisa terlihat arusnya sangat-sangat kuat dan ada ombak juga. Jadi kita harus hati-hati. Bagi para pencari ikan, penggunaan teknik memancing dan menjala yang tepat serta pengetahuan tentang pola pergerakan ikan menjadi kunci keberhasilan. Ada. Wah, ada. Nyangkut. Ini kalau ditarik-tarik kayak gini dan berat sekali, berarti tandanya jaringnya itu nyangkut ke sesuatu. Nah, dalam menjaring kayak gini, kalau ada yang nyangkut harus ada yang megangin ini ya. Sedangkan satu orang lagi menyelam untuk ngambil jaring yang tersangkut. Sam, ini dapat ikan satu, Sam. Dapat ikan. Oh, yang pegangin ya? Ya. Ya udah. Pegangnya, Jen. Ya. Ini 2 orang yang mau ambil jaringnya, sedangkan saya satu yang nahan di sini sambil diterjang sama arus. Ini berat banget, jadi kuda-kuda kita harus kuat. Namun, perlu diingat bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Kehati-hatian ekstra diperlukan ketika beraktivitas di sekitar aliran yang kuat. Wah, ini kondisinya arusnya keras banget, jadi kita harus cepat kembalikannya. Tarik, Jan. Tarik. Ini ikan apa nih, Kang? Patin. Wah, ternyata yang kita dapetin adalah ikan patin dan jelas aja karena di sini tuh arusnya deras banget. Wah. Sedangkan ikan patin ini tinggalnya juga di perairan yang arus deras seperti ini.
Untungnya sungai ini memiliki area dengan tempat berlindung, seperti daerah di balik batu dan di antara tumbuhan air. Hal ini membuat ikan di perairan Asia memiliki tempat berlindung dari aliran yang terlalu kuat, sehingga membuat mereka lebih nyaman dalam berkembang biak dan beraktivitas. Di sini biasanya mereka makin fresh, makin besar dan makin kuat karena mereka di habitat baru ini mereka sering berenang lawan arus. Dan selain berenang melawan arus deras ini, di sini juga banyak sumber pakan ikan yang lainnya. Jadi ikannya bisa sampai sebesar ini nih. Karakteristik ikan patin memiliki kekuatan dan keuletannya saat dihadapkan pada situasi yang mengancam. Ketika ditangkap, ikan yang mendapatkan julukan hiu air tawar ini dapat seketika merespons dengan gerakan yang cepat dan kuat. Hal ini dapat membahayakan pemancing, karena ketika memberontak, ikan patin dapat mengakibatkan luka serius. Setelah ikan tertangkap, kami segera menggulung jala untuk mengurangi resiko tersebut. Jadi ikan patin ini punya 3 titik yang lumayan bahaya di sirip atas dan 2 sirip di sampingnya. Kalian bisa lihat di sini ini lumayan tajam juga. Dan karena sirip atasnya ini lumayan besar juga, banyak warga panggil ini ikan hiu air tawar. Nah, ini kita dapat ikan patinnya. Beratnya itu 3-4 kilo. Pokoknya di sini itu banyak banget ikan patin yang besar-besar. Nah, semoga habis ini kita dapat lagi. Dan kalau nggak salah ikan patin bisa sampai sebesar 50 kilo ya Kang ya? Hah? Itu serius? Iya. Jadi ini masih termasuk lumayan kecil. Jadi kita harus cari lagi yang lebih besar. Let's go! Ayo Kang. Trek guys, trek, bantu. Sepertinya ini hari keberuntungan kami. Lagi-lagi saya, Sam, dan kawan-kawan mendapatkan strike. Ikan patin kembali kami dapat. Kali ini ukurannya lebih besar dari sebelumnya, yaitu antara 8 hingga 9 kilo. Like lagi! Wah, benar-benar kita hari ini lucky banget karena bisa dapetin ikan patin kedua yang besar banget. Wah, jadi kita sangat-sangat beruntung karena sebenarnya ikan patin ini ikan nokturnal. Mereka tidur di siang hari dan keluar di malam. Nah, apalagi di sungai yang ini nih, airnya tuh lebih dalam daripada yang tadi. Nah, emang kalau ikan patin ini tinggalnya di dasar-dasar yang lebih dalam karena di bawah itu lebih dingin suhunya. Ini kita amanin dulu aja ya. Menangkap ikan sebesar ini benar-benar nguras tenaga kita. Nah, sekarang saatnya buat memanjakan perut. Kita mau olah ikan ini di camper van. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Seneng banget bisa masak ikan sebesar ini, dan ini ikannya juga udah dibagi dua. Yang satu mau saya masak menjadi masakan ala Jawa Barat, sedangkan Sam mau masak dengan cara survival. Kita lihat nanti mana yang lebih enak. Saya memilih bagian kepala untuk diolah hari ini. Rasanya akan lebih nikmat jika dipadukan dengan kuah kaya bumbu. Sedangkan Sam memilih untuk menggunakan bagian buntutnya agar lebih cepat matang ketika dibakar. Perapian yang dibuat Sam kali ini disebut hybrid fire, salah satu teknik yang biasa diaplikasikan untuk api unggun. Saat ini saya lagi membuat perapian dengan teknik survival. Jadi di sini saya lagi susun 3 batang kayu yang lumayan besar di tengah, dan di sampingnya aku bantu dengan beberapa batang-batang medium. Dan ini aku pakai buat menghentikan salur udara masuk ke tengah dan mematikan apinya. Jadi sebelum saya mulai apinya, saya perlu daun-daun kering lumayan banyak, dan ini adalah yang paling penting buat menyalakan api. Jadi ini bakal saya taruh di tengah. Habis itu saya bakal taruh kayu-kayu yang sudah saya potong di atasnya. Jadi kita mulai dari yang paling kecil dan kering, terus kita susun dengan makin gede sampai ini sudah lumayan full. Jadi apinya bakal menyala dari bawah, dan saluran udara cuma ada dari bawah ke atas. Jadi samping-samping ini bakal saya tutup
biar apinya lebih efektif. Seperti ini. Pengolahan ala survival seperti ini tidak memerlukan banyak bumbu, karena aroma asap dari arang kayu akan memberikan sensasi yang khas, sekaligus meluruhkan lemak sehingga mengeluarkan rasa gurih umami. Beragam bumbu saya gunakan, bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit, serta ketumbar saya tumbuk hingga halus. Sementara saya meracik bumbu, Sam pun gak mau ketinggalan, menyiapkan daun pisang untuk pembungkus ikan. Oke Jen, aku taruh ini di balanya dulu ya. Oke. Ada rumput di tengah. Gak apa-apa, kita masak juga rumputnya. Oke, jadi sekarang karena apinya udah jadi bara, sekarang tinggal kita taruh di atas seperti ini. Setelah menghaluskan bumbu, saya melanjutkannya dengan menumis bawang bombay hingga layu. Kemudian tambahkan bumbu halus, juga serai dan daun salam. Setelah bumbu matang, tuangkan air dan tambahkan gula merah serta lada. Terakhir, masukkan ikan dan tuangkan santan, masak hingga matang. Gimana? Wow Jen, Enak banget ya? ini benar-benar luar biasa banget. Kulitnya ini, oh my god. Nah, ini benar-benar enak loh. Ya. Meski dengan bumbu sederhana, olahan kali ini bercita rasa luar biasa. Rasa gurih dari lemak yang meleleh membuat daging ikannya kaya akan rasa. Apalagi ada aroma smoky yang semakin menambah lezatnya hidangan. Coba kulitnya. Oke. Kulitnya. Kasih lihat tuh. Oh, iya. Kulitnya tebel banget, emang penuh dengan lemak. Gurihnya minta ampun. Dibanding sama yang di kuah kuning ini, kalau yang diasap itu rasa dagingnya lebih berserat, terus rasa lemaknya juga lebih gurih. Sedangkan kalau yang ini kayak dagingnya itu lebih lembut kalau yang ini, Sam. Iya, karena itu udah dicampur dengan ini kan. Dengan pakai api yang kuahnya, panas. terus panas banget. Yang ini tuh jadinya lebih lembut. Dibandingkan dengan masakan Sam, olahan saya punya rasa yang berbeda. Kuahnya yang creamy menambahkan kesan gurih dan lembut pada daging ikan. Oke. Langsung aja. Oke. Oh, panas banget. Panas ya? Oke. Jadi ini punggungnya dan ini perutnya. Aku bakal coba dua-duanya sekarang. Kayaknya lebih enak perutnya deh. Lebih suka perut ya? Lebih rich in flavor. Lebih gurih rasanya, lebih. Aku nggak pernah rasa ini di ikan sebelumnya. Oh ya? Kalau menurut aku ya emang aku harus akuin masakannya Sam jauh lebih enak, apalagi dimasaknya natural ya, tanpa Yoi. bumbu macam-macam. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Coba makan. Oh, pahit. Kamu Iya, kasih dia aku kebakar. arang.
Melanjutkan petualangan, saya dan Sam memutuskan untuk mencoba dua hal berbeda. Saya akan bergabung dengan para pencari madu hutan, sementara Sam akan ikut berburu babi hutan. Dari salah satu hutan di Kampung Karuhun, Sumedang, saya dan anggota komunitas pemburu madu hutan atau PMH Jawa Barat sedang menyusun strategi. Untuk dapat memanen madu di atas ketinggian kurang lebih 40 meter ini, kami harus membuat tangga dari 8 hingga 10 batang bambu yang disambung. Nah ini lagi proses pemasangan tangga, dan ini tangganya itu full emang bener-bener dari bambu. Ini gue yang nggak apa kan kuat ya. Pada proses pengerjaannya, pemasangan tangga bambu menjadi salah satu kegiatan yang sangat beresiko. Sebab batang bambu harus dipasang secara manual. Ya, nah ini satu orang biasanya masang satu bambu full, dan itu kalau kita udah ngerasa capek harus gantian, jadi harus ganti pemain supaya kalau udah terlalu capek bahaya nanti kalau jatuh, karena ini harus benar-benar kita jaga tenaga. Ketahanan tenaga para pemanen madu harus sangat terukur. Maka dari itu, kegiatan ini harus dilakukan oleh banyak orang. Nah ini sekarang lagi ganti pemain, lagi ganti mau pasang lagi tangga di atas, terus saya mau nyoba naik buat oper bambu. Yang apa ya? Tangkap ya Kang. Oke. Ini buat naik tangga yang sekecil ini emang agak-agak ngeri sih, makanya kita harus benar-benar fokus dan jaga keseimbangan. Kalau bisa tumpuan juga lebih kuat di tangan, karena ini kalau oleng sedikit aja bisa fatal, kita bisa jatuh. Setelah bambu terpasang, kami melanjutkan kegiatan dengan menyiapkan media pengasapan. Berbeda dengan jenis lebah budidaya, perilaku lebah hutan dengan nama lain Apis dorsata ini lebih ganas dan agresif. Selain asap, alat pelindung diri juga harus digunakan. Bagi para pemburu madu yang sudah terbiasa, cukup menggunakan pakaian panjang yang menutup diri. Ini asapnya udah nyala, sekarang saya mau nganterin asap ke atas karena udah ada Akang yang nungguin buat ngambil madu. Oke. Ternyata naik sambil bawa asap ini jauh lebih susah karena kita lagi bawa ini. Gimana caranya biar nggak kena ke diri kita juga, biar nggak kebakar celananya. Kang, tunggu ya. Cuaca di hutan tropis seperti ini tidak bisa ditebak. Gerimis datang tiba-tiba membasahi area panen. Nah ini tuh sebenarnya posisinya di sini lagi gerimis. Tapi biasanya teman-teman komunitas PMH itu bakalan tetap ngelanjutin untuk pencarian mengingat sudah berkorban banyak waktu dan tenaga buat masang ini. Jadi sayang banget kalau langsung ditinggal. Asalkan hujannya nggak terlalu deras karena tetap mengutamakan keselamatan. Ini Kang, maaf ya. Awas. Oke. Saya langsung turun ya. Panen madu bukan pekerjaan mudah, sebab lebah hutan biasa membuat sarangnya di langit-langit terbuka seperti tebing bebatuan dan dahan pohon yang sangat tinggi. Selain harus menahan pijakan dan keseimbangan, dalam waktu bersamaan, pekerja juga harus menahan sengatan lebah sekaligus memastikan sarang madu tidak rusak sampai di bawah. Bagus ya madunya, weh mantap.
Nah itu akangnya bener-bener cepet banget naiknya, dan baru nyampe atas itu langsung diserbu sama lebah-lebahnya. Tapi itu akangnya aman-aman aja, heran saya. Kang, hati-hati. Musim di mana bunga belum berkembang adalah musim bagi lebah untuk bertelur. Sehingga madu yang dihasilkan biasanya banyak dan berkualitas sangat baik. Komunitas PMH memastikan proses panen madu ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar sarang madu tidak rusak dan dapat terus beregenerasi. Oi. Hati-hati, Kang. Coba lihat madunya. Refill time. Wow, banyak banget. Nah ini sistem ambilnya itu sistem lestari, jadi emang nggak diambil semuanya. Pun kalau ada polen yang ikut sedikit nggak apa-apa ya, karena di atas sana pasti masih banyak, jadi biar bisa regenerasi lagi. Lebah hutan liar menghasilkan madu dengan kualitas rasa yang berbeda dengan lebah budidaya. Biasanya, madu hutan memiliki rasa yang lebih beragam, yaitu manis cenderung masam. Ini pengaruh dari vegetasi di sekitar atau gimana ya? Ini rasanya tuh manis-manis tapi ada asemnya dikit. Tapi justru seger ya kalau agak asem gitu ya? Ya, itu udah khas. Khasnya ya? Nah ini saya lagi nyobain sarang lebah madunya itu yang ini saya kirain awalnya tuh gosong tapi ternyata enggak. Ini tuh emang cuma udah tua aja, udah 2 generasi makanya gosong gini warnanya, tapi nggak ada pengaruh ke rasa sama sekali. Madunya malah bagus ya. Selanjutnya, bersama dengan anggota komunitas anjing pemburu, Sam akan melanjutkan petualangannya. Saat ini, saya dan lebih dari 500 pemburu serta anjingnya sudah siap beraksi. Ini suasananya udah rame banget dan semua anjing-anjing udah pada nggak sabar berburu babi hutannya ya. Jadi sekarang kita lagi jalan menuju ke lokasi startnya. Area yang biasanya jadi tempat babi berkegiatan juga sudah dipetakan, sehingga para peserta dapat disebar di 5 titik berbeda untuk mempersempit pergerakan babi. Setelah ikatan dilepas, anjing pemburu langsung melesat membelah hutan genderek. Para pemburu pun tidak ketinggalan menyusul di belakang anjing-anjing jagoannya. Di sini sekarang semua tim berpencar buat cari satu babi hutan ataupun lebih kalau ada. Di sini jalannya sangat-sangat buruk, jadi kita juga harus tetap hati-hati karena ini licin banget juga dan banyak lumpur. Lokasi berburu kali ini merupakan salah satu lokasi tersulit di Sumedang. Kontur tanah yang naik turun penuh dengan ranting pohon serta lumpur jadi tantangan, bukan hanya bagi anjing, tapi juga bagi para pemiliknya. Ini terlihat sekarang anjing-anjing kampung ini sekarang lagi mencium aroma babinya dari lumpur ini yang sangat lembab. Karena kalau lumpurnya lembab, bau babinya itu nempel. Ayo kita lanjut. Anjing memetakan pergerakan babi hutan dari baunya. Maka semakin lembab tanah suatu lokasi, anjing akan semakin mudah menentukan lokasi babi hutan yang diincar. Selain mempersempit pergerakan babi hutan dengan mengepung dari segala arah, suara pemburu dan gonggongan anjing jadi faktor yang sangat penting untuk menakuti babi hutan. Sekarang terdengar suara anjing ini gonggong lebih keras dan lebih ramai lagi. Kemungkinan mereka sudah dapat 1 ekor bagong. Ayo kita lihat. Setelah menempuh jarak lebih dari 3 km, babi hutan akhirnya berhasil ditangkap.
Jadi di sini babi hutannya udah sukses tertangkap di sini. Dan sekarang mulai proses untuk satu-satu melepaskan anjing dari bagong ini. Dan sekarang semua anjing-anjingnya udah mulai lebih agresif ya. Jadi kita harus agak jaga jarak. Biasanya anjing pembitur, yaitu anjing yang bertugas untuk mencari jejak babi hutan, akan berhenti di tengah jalan untuk membiarkan anjing petarung mengeksekusi babi hutan setelah terpojok. Jadi ini dia jenis anjing terrier dan mereka yang paling ganas dan paling agresif buat cari bagong atau babi hutan ini. Kalian bisa lihat gigi-giginya ini seberapa lancip dan bekas-bekas di mulutnya setelah hajar bagong atau babi hutan tadi. Luar biasa. Berburu babi terkenal sebagai tradisi masyarakat Sumatera. Namun ternyata hampir 80% anjing pemburu di bumi Melayu justru berasal dari tanah Sunda, khususnya kota Sumedang. Kecakapan serta kekuatan fisik anjing pemburu hasil pelatihan masyarakat Sumedang dan sekitarnya menjadi nilai penting bagi para konsumen di Sumatera. Oke, jadi di sini kita juga ada salah satu anjing husky yang sebenarnya masih belajar. Dia masih dalam tahap pembelajaran buat cara hunting bagong-bagong ini. Jadi dia sekarang masih menantau doang dan belum berani attack. Bukan hanya mengikuti event seru yang memacu adrenalin, saya juga belajar banyak pengetahuan baru dari perburuan babi hutan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan kami tutup dengan mengolah menu makan siang. Wah, Sam, lagi lihat buat nih. apa, Jen? Ini madu Sam, kita nanti mau bakar sama ayam ini. Wah, Oke. kelihatan enak banget nih, Jen. Nah, ini madu yang udah saya ambil tadi akan kita olah menjadi ayam bakar madu. Sam, aku minta tolong bukain kelapa ya. Ini mau Oke, dipakai Jen. rebus ayam. Ya, dua-duanya ya? Dua-duanya. Alright. Oke. Untuk menu makan siang kali ini, saya dan Sam akan membuat ayam bakar madu. Tapi olahan ini tidak akan menggunakan banyak bumbu, kecuali hanya air kelapa dan madu. Kedua bahan alami ini akan memberikan cita rasa gurih pada daging ayam. Kelapa yang digunakan adalah kelapa muda yang tentunya mengandung banyak air. Nah, ini nggak perlu menunggu air kelapa dan madunya mendidih, ayamnya langsung dimasukkan supaya nanti rasanya itu semakin meresap ke dagingnya. Sambil saya mengolah ayamnya, saya mempersiapkan alat panggang ala survival. Memanfaatkan beberapa bilah kayu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa agar menjadi panggangan alami. Nah, enaknya masak ayam bakar madu ini bumbunya nggak macem-macem, tinggal tambahin garam aja. Nah, ayam sudah setengah matang. Waktunya untuk proses pemanggangan. Sam, ayam udah siap nih. Pas banget nih, api juga udah siap. Nah, Oke. tinggal tusuk aja ya. Oke. Tidak lupa mengoleskan daging ayam dengan sedikit kecap dan bawang putih agar bagian kulit ayam garing sekaligus mengkaramelisasi. Akhirnya nih mateng juga ayam bakar madunya. Dan ini udah kelihatan menggiurkan banget. Tanpa Wah. lama-lama lagi, langsung aja kita coba, Sam. Oke, aku bakal langsung cobain bagian dadanya ya, Jen. Kenapa bagian dada? Karena bagian dada adalah bagian favorit aku karena itu adalah sumber protein yang sangat-sangat bagus. Oke. Kalau aku suka yang anti ribet, jadi aku ambil pahanya aja. Ini besar banget dagingnya. Ayam panggang madu ini memiliki rasa segar dan gurih. Pastinya berkat perpaduan madu hutan dan air kelapa muda.
memberikan cita rasa masam, manis, gurih yang pecah di mulut. Emang beda ya makan ayam bakar madu kalau madunya ini ambil sendiri. Apalagi kalau dimakan di suasana yang asri banget seperti ini. Makanya itu kita jadi bisa lebih nikmat banget. Ikuti jejak kami, Jejak Petualang.